Awalnya dulu ya bangun tidur langsung mata yang satu ini sebelah kiri ini nggak bisa melihat separuh. Perasaannya seperti apa Ibu ketika Ibu ini awalnya bisa melihat normal, tiba-tiba tidak bisa melihat itu? Iya shock gitu, ya sempat depresi gitu. Saya membuat buku Iqra karena memang kalau anak-anak tunanetra itu kan ya harus bisa lah belajar Al-Quran. Ada juga buku-buku referensi Iqra, tapi itu terlalu sulit gitu kalau untuk anak-anak. Al-Quran Arab Braille dengan tulisan awas biasa ABCD itu tidak sama. Jadi harus belajar lagi. Ya kalau orang nomor seperti saya ini nggak bisa nih. Iya. Ini mana alifnya, mana mimnya. Iya, titik-titik sendiri. Kalau huruf Braille itu kan hanya 6 titik. Iya. Bu Nurul ini mengalami hambatan penglihatan, tapi menghasilkan karya itu banyak. Ini prosesnya seperti apa? Selamat datang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Podcast, program yang akan mengupas hal-hal yang positif, hal-hal yang inspiratif, dan tentunya bisa menginspirasi kita semua. Telah hadir di studio dua sosok yang sangat menginspirasi, yaitu dari sekolah luar biasa Ngerau ya. Siapa mereka? Yaitu pertama itu Bu Nirmala dan yang kedua Bu Nurul Harida Aini. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nirmala, Bu Nurul, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studionya Radar Bojonegoro. Oke, kita kenalan dulu Ibu. Ibu Nirmala dan Ibu Nurul ini dari SLB Negeri Kalirejo Bojonegoro. Oh gitu. Kecamatan Ngerau ya? Iya, betul, Kecamatan Ngerau. Oh gitu. Oke. Ini tentunya masyarakat ini juga belum banyak yang tahu ya kalau SLB Kalirejo Ngerau itu dari mana gitu. Oh iya. Gini, SLB Negeri Kalirejo Ngerau Bojonegoro letaknya berada di belakang kantor kecamatan, Jalan Ahmad Yani, Mas. Ya. Oh, oke, jauh ya dari kota ya? Ya, kurang lebih 1,5 jam Mas perjalanan. Saya kebetulan kan pembajak Mas. Hampir 40. Saya asli dari Ngomak Dalem. Saya setiap hari bajak, berangkat dari rumah itu jam 5:15 Mas pagi. Nanti nyampe di sekolahan itu jam 7 kurang 1/4. Oh gitu. Oke. Ini Ibu Nurul Harida Aini. Ibu Nurul Harida Aini ini tunanetra Ibu ya? Iya. Dan meskipun tunanetra, Ibu ini sudah menghasilkan banyak karya Ibu ya? Insya Allah. Nulis buku, terus ada membuat Iqra ini Bu ya? Iqra, belajar Al-Quran Braille, terus apa yang menulis Al-Quran Braille juga Bu? Apa ini? Ya itu saya membuat buku Iqra karena memang kalau anak-anak tunanetra itu kan ya harus bisa lah belajar Al-Quran. Juga sudah ada buku Al-Qurannya, tapi untuk Iqra-nya itu kan agak sulit gitu. Jadi saya membuat sendiri itu biar ringkas gitu, biar cepat dia mengerti gitu. Jadi saya membuat buku Iqra agar anak-anak itu bisa cepat bisa baca Al-Quran gitu. Iqra apa? Braille buatan jenengan ini. Tak buat 2 jilid. Apa sebelumnya jenengan sudah pernah punya seperti ini dulu atau apa namanya sudah yang sebelumnya? Belum pernah. Saya dulu ikut pelatihan itu di Klaten itu Al-Quran baca Al-Quran Braille. Ya. Al-Quran Braille. Terus saya biar anak-anak ini bagaimana caranya biar bisa baca, kan diawali dari, kalau awas itu kan juga diawali dari Iqra. Makanya terus saya bagaimana caranya anak-anak ini yang tunanetra bisa baca Al-Quran gitu cepat. Terus saya membuat itu buku Iqra Braille itu. Oke. Ada berapa Ibu di SLB Ngerau itu Kalirejo itu ya? Iya. Ya lumayan. Awalnya juga ada berapa ya, 7 atau 8 sudah lulus ya. Ada yang sudah lulus, sudah kuliah di UIN. Itu jurusan filsafat. Ada yang di SMK 8 Solo itu. SMA. Itu terus tunanetra mereka? Tunanetra. Masuk di UIN jurusan filsafat? Iya, di UIN filsafat itu ada. Terus ini yang ada yang lulus ditempatkan di sekolahan, suruh bantu-bantu karena memang yang Ahmad Subhan itu kan memang pinter kiro itu, bantu-bantu adik kelasnya gitu.
Yang masih ada ini berapa? 6 atau 7 ini. Yang ada di sekolahnya? Iya, ada di sekolah. Mulai dari SD SMP. Gitu, ya. Ibu Nurul ini tunanetra ini sejak lahir atau sejak kapan? Saya sakit sejak umur 30-an. 30-an? Iya. Oh gitu? Iya, sakit. Sakit awalnya gimana Ibu? Awalnya dulu ya bangun tidur langsung mata yang satu ini sebelah kiri ini nggak bisa melihat separuh gitu. Awalnya Ibu ya bisa melihat normal gitu? Bisa, umur 30 sampai 30 itu saya masih bisa melihat. Terus sakit. Terus dokter bilangnya apa? Saraf optiknya rusak. Gitu. Apa? Itu karena memang awalnya dulu pernah jatuh juga waktu ya kuliah ikut mapala jatuh itu terus habis itu terus di dinas pendidikan itu saya megang gaji guru itu di depan komputer sampai 9 tahun lebih. Itu juga berpengaruh juga Bu ya? Iya mungkin aja pengaruh itu. Sampai itu terus ya mungkin kondisi saya juga kurang fit akhirnya sakit gitu. Oke. Ibu dulu pegawai terus jadi guru gitu. Apa sejak mengalami sakit mata itu langsung jadi guru atau gimana? Karena saya saya angkatan CPNS itu keadaannya seperti ini makanya terus saya dilimpahkan ke sekolah. Dulu kan kantor di Dikbud, pegawaian kan gitu. Iya, terus dilimpahkan ke guru. SLB karena memang jurusan saya pendidikan itu administrasi perkantoran, guru itu FKIP. Memang jurusan saya guru sebetulnya. Kuliahnya guru ya? Iya. Kuliahnya guru. Saya ngajar di SMK harusnya aja. Oh gitu. Karena keadaan seperti ini terus di SLB, tapi saya seneng penuh tantangan di SLB ternyata memang luar biasa. Saya suka. Ibu ini perasaannya seperti apa Ibu ketika Ibu ini awalnya bisa melihat normal, tiba-tiba tidak bisa melihat itu apa langsung sedih, menangis seperti apa gitu? Perasaannya seperti apa? Ya shock, ya sempat depresi. Ya shock gitu, ya sempat depresi gitu. Gimana lanjutan masa depan saya gitu. Terus apalagi punya suami, punya anak gitu. Sudah menikah Ibu waktu? Sudah. Iya. Anaknya baru 1 tadi. Oh gitu, udah besar. Terus punya suami terus gimana ya takut ya suami bisa melanjutkan dengan saya apa gitu. Terus Ibu ini bisa kepercayaan dirinya bisa naik lagi apa ceritanya seperti apa? Iya itu ya saya kembali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang memotivasi saya untuk semangat itu ya Allah terus memberi jalan keluar seperti ini. Saya harus ilmunya saya harus saya gunakan diamalkan ya untuk itu. Terus saya sholat tahajud kok kakak saya itu menyarankan untuk sudah kamu limpah aja di SLB gitu. Akhirnya saya sholat tahajud itu kok hati saya kok untuk menjurus ke SLB itu gitu. Terus akhirnya saya masuk di SLB itu. Di SLB itu saya awal-awal takut juga. Anak-anak kan tapi kan anak-anak seperti itu gitu. Saya kan ya apalagi ketemu sama anak-anak C itu tingkah lakunya dan sebagainya itu kan ya takut juga saya. Tapi akhirnya lama-lama ya tumbuh rasa sayang sih gitu. Kok anak-anak itu kok kasihan, apalagi yang sama seperti saya keadaannya tunanetra. Saya bayangkan itu awalnya bisa melihat, sekarang nggak bisa melihat. Saya bayangkan anak-anak itu dari awal nggak bisa melihat. Saya masih beruntung, alhamdulillah ya di dunia ini masih bisa melihat. Kalau anak-anak dari lahir itu malah sama sekali nggak bisa lihat, apalagi jenis tumbuhan, binatang dan sebagainya itu terus. Akhirnya saya kasihan kan sama anak-anak itu, terus saya harus ya saya mengembangkan diri, gimana caranya saya bisa ngajar anak ini gitu. Terus saya maju untuk ikut kursus lagi ketunanetraan, sampai juga laptop bicara, terus HP juga itu untuk bekal, terus belajar braille juga saya. Braille sampai ya dari awal memang. Ibu ini berarti tetap tidak menyerah, tetap belajar terus. Iya, semangat. Iya, tetap semangat.
itu awalnya sempat juga depresi? Juga itu. Iya itu sampai nggak mengenal suami dan anak. Awal-awal sakit itu. Terus tantangannya apa ketika ibu ini menjadi pendidik dari awal tunanetra terus mendidik itu ada tantangannya seperti apa? Apakah itu kan mendidik itu kan punya panduan nih. Oh anak-anak ini bab ini banyak sekali sebetulnya. Bisa seperti itu. Tapi menyesuaikan sesuai dengan apa itu ya saya lakoni tiap hari gitu. Terus sama suami itu yang saya dukungan itu ya suami awal-awal itu suami dan keluarga itu mendukung sekali. Terus saya ikut kursus juga itu bekal saya untuk itu apa itu kursus braille untuk ngajar itu. Terus mengenali anak-anak itu ya awalnya takut juga tapi akhirnya saya kenali. Terus saya apa itu ngarani menilainya. Ada kalau tunanetra saya samakan dengan saya ya misalnya gitu. Tapi kalau anak-anak yang C, anak-anak B terus saya juga mendalami juga. Misalnya ya saya belajar juga sih. Ya. Belajarnya paduannya pakai braille juga. Kalau anak yang berhambatan penglihatan pakai braille. Kalau anak tunarungu berhambatan pendengaran juga pakai isyarat. Saya kalau anak-anak yang kereta dan itu kan saya sudah bisa laptop sama HP. Jadi saya belajar pakai panduan soft gitu. Mungkin kalau ikut pelatihan itu kan dikasih soft kopinya. Itu saya dari laptop itu saya pelajari, saya baca-baca gitu. Memang saya senang baca ya. Kalau sudah nggak bisa lihat ya saya dengarkan itu. Kalau soft kopinya itu soft kopinya itu tak buka-buka. Misalnya pelatihan apa, mungkin pelatihan dari C itu juga dipelajari. Iya gitu, Down syndrome atau apa itu. Terus dari tunarungu ya belajar sama Bu Mala. Jadi saya bisa huruf Bu Nurul ini gitu. tunanetra, asal tunanetra. Kalau Bu Nirmala khusus tunarungu. Oh gitu. Ya, ada spesialisasinya tersendiri. Betul. Jadi Ibu bisa yang di TV-TV itu dong? Oh iya. Bisa. Oh, itu mah khusus sendiri, Pak. Ada bahasa tersendiri. Ada bahasa isyarat. Ada sendiri. Kayak huruf A sampai Z itu juga ada isyaratnya. Itu kan orang berita itu di TV kan cepat. Kok bisa Bu menirukan itu apa mudeng gitu? Ya anaknya tetap jelas ngerti. Dari mimi ini ya bisa ini. Yang ada di TV itu kan isyaratnya sudah disederhanakan kok Mas. Oh gitu. Ya sudah disederhanakan. Kayak semacam contoh di TV itu kan nanti yang bicara itu kayak apa? Ditangkap, misalkan gitu. Nah, kayak kalimatnya kayak gini. Sekarang lagi musim panen raya kayak gitu. Kalau yang isyaratnya hanya gini tok kok Mas. Sekarang panen raya gitu. Oh gitu aja. Iya. Gitu tok. Nggak lagi gitu sudah nggak diisyaratkan. Jadi disederhanakan, disingkat gitu. Dia mati di isyaratnya beliaunya yang mengisyaratkan itu kayak gitu. Nah, anak-anak untuk tunarungu itu memang bahasanya sangat sederhana. Dan bahkan kalau kita bikin soal ulangan itu pun juga bahasanya kalimatnya sederhana gitu. Yang penting mereka paham gitu. Iya betul seperti itu. Oke, kita kembali ke Bu Nurul ya. Bu Nurul ini mengalami hambatan penglihatan tapi menghasilkan karya itu banyak. Ini prosesnya seperti apa? Iya, itu awal-awal saya memang kan suka menulis dulu. Waktu sampai SMA itu ya mungkin buat puisi, terus surat menyurat sama teman-teman, terus waktu kuliah itu saya suka baca cerita, tapi cukup saya baca dengan saya sama teman-teman, saya sebar sama teman-teman itu terus waktu bekerja ini kok ya alhamdulillah saya ketemu sama ya Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Iya. Bapak Kepala itu mendukung sekali. Yang sangat menginspirasi. Wajib betul. Gurunya harus bisa menulis gitu. Terus saya juga sama Bu Mala ini saya suka menulis sama Bu Yayu itu. Terus ada Bu itu Bu tempatnya untuk apa istilahnya
tempat untuk menampung inspirasi saya gitu. Ada wadah untuk menampung inspirasi saya itu. Terus akhirnya saya ada lomba, saya ikut gitu. Lomba menulis? Iya. Cerpen gitu ya? Iya, cerpen, puisi gitu ya. Nah, ini karya terus bersama. Quotes itu ya. Quotes juga itu. Bersama guru-guru ya, itu Mas. motivasi ya. Terus di guru sendiri juga tiap tahun ada GCC itu, guru kreatif camp itu. Itu juga setiap tahun itu ya dilombakan. Oke, Ibu ini nulisnya apa rata-rata ini? Puisi, cerpen gitu ya? Iya, puisi cerpen. Saya suka apa itu? Sastra. Sastra. Iya. Oke, dengan penglihatan yang tidak ada ini seperti apa? Ibu menikmati sastra seperti apa? Saya pakai laptop. Laptop. Laptop braille. Iya. Ada laptop khusus. tadi tak bawa. Oh, jadi ada yang bunyi gitu ya? Iya, bunyi JAWS itu pakai program JAWS, sama seperti orang awas. Saya kan sebelah jari tapi karena memang saya dulu ya mana kuliah ya di situ ya, jadi sebelah jari gini-gini ngetik sini. Berarti masih apa tempatnya itu masih apa? Oh gitu. Saya jadi ngetik sendiri gitu. Nanti terus apa itu paling enggak kan saya pakai Word gitu. Pakai Word itu ya alhamdulillah ya nanti kan ada yang edit, biasanya kan di editor itu kan itu, tapi sebisa mungkin saya usahakan tidak terlalu banyak editannya gitu ya. Walaupun terbatas semampu saya gitu lah gitu. Nah terus di sana ada editingnya gitu. Terus hasilnya ya seperti itu. Biasanya Ibu ini ketika menulis ini dalam rangka apa? Emang ketika longgar menulis atau emang ada lomba yang harus diikuti? Atau ada perintah dari kepala sekolah tadi? Di antaranya itu yang wajib. Terus yang kedua kalau ada waktu senggang kan beliaunya suka hobi menulis. Oh gitu. Nah kalau ada waktu ada bisa mungkin pulang dari sekolah atau malam hari, setiap kali ada dalam pikiran itu ada mungkin pengen gini tulis saja gitu. Kalau pengen nulis untuk puisi tulis saja gitu. Dengan gitu tulis saja. Ibu ini dapat inspirasi dari mana ketika nulis kayak gitu? Kalau yang normal kayak kita kan mungkin baca apa seperti ini ya. Kalau itu inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Gitu. Kadang saya, teman-teman saya gitu, kadang di sekolah anak-anak itu kan lucu-lucu anak-anak itu. Juga ada itu di web itu banyak juga, ada di web SLB. Oh gitu. Oh ada di web punya juga. web SLB ya. Jadi karyanya Ibu juga bisa diakses di situ ya? Iya, sama teman-teman. Ya, itu karena kepala sekolah kan wajib menulis, wajib dari saya sama teman-teman itu juga menulis. Jadi literasi itu digaungkan gitu di SLB. Sudah berapa karya Ibu yang mungkin mulai dari antologi gabungan seperti ini sampai karya sendiri itu sudah berapa buku ya? Ya, bikin bukunya banyak. Sudah sejak apa? Pastinya berapa tahun yang lalu? Mulai tahun berapa? 20. 2019 ya. 2019 sampai ini. Itu sudah berarti sudah berapa buku yang dihasilkan? Mulai gabungan atau sampai sendiri-sendiri sudah berapa? Sama yang ikut lomba juga. Iya. Ya kalau ya sekitar ya 10-an atau ya 10-an. Sudah lebih. Tapi kalau lebih yang untuk nulis-nulis itu yang di web itu ya banyak. Banyak yang diterbitkan. Iya, yang diterbitkan ya sekitar 10-an. Kalau yang ini apa ini? Apa sertifikat apa Bu? Itu dari ikut lomba. Ya, ikut lomba. Ada sertifikatnya sama pialanya. Event puisi, menurut puisi gitu. Iya, Oke. Ibu yang sering mendapat info-info lomba dari mana? Dari sekolahan? Iya, di HP. Itu dari HP karena waktu awal-awal saya ikut di Nubar itu nulis bersama itu kan ada di Omera Pustaka itu. Terus itu di situ setelah itu terus menyebar, kok tahu nama saya di WA saya itu tiba-tiba saja mesti ada lomba lagi kalau mau ikut gitu. Gitu. Tapi dari percetakan lain misalnya gitu, dari yang lain mungkin
Lispobriser itu kan. Pesertanya juga sama tunanetra semua atau emang ada? Enggak, awas beda. Juga umum ya. Umum. Awas, tapi kebanyakan awas. Awas apa? Iya. Yang normal. Orang gitu? normal. Iya. Penyelengan lomba dengan orang normal dan menang. Iya, betul. Saya kira lombanya orang-orang luar biasa teristimewa. Jadi dari sekian banyak peserta, beliaunya yang berhambatan penglihatan. Itu mungkin aja malah nggak tahu ya, dikira saya awas. Atau penyelenggaranya tahu mengundang ibu itu, ibu keterbatasan melihat itu tahu? Tidak tahu. Saya nggak pernah cerita. Hanya 1-2 orang. Mungkin yang editor itu teman sahabat saya itu Bu Hanum itu editor itu dari Gunung Kidul itu. Oh gitu. Itu tahu ya. Soalnya pernah ngedit buku saya. Jadi terus saya cerita itu. Oke, ini kan banyak buku-bukunya, banyak pialanya, sertifikat piagamnya juga banyak. Kalau Iqra atau panduan belajar membaca Al-Quran, Braille ini awalnya seperti apa Ibu kok ingin membuat seperti ini? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Iya, itu ada kan referensi. Saya memang mengumpulkan buku-buku referensi dari kan di sekolah itu kan ada kiriman dari Bandung, itu majalah Braille itu. Terus di situ juga diberi buku-buku referensi. Ada juga buku-buku referensi Iqra, tapi itu terlalu sulit gitu kalau untuk anak-anak. Anak-anak itu kan males gitu. Kalau tidak terlalu bertele-tele, berbelit-belit, nah gitu. Makanya saya buat untuk biar mudah dimengerti anak itu. Anak tunanetra. Jadi itu secara praktis dan simpel. Oh gitu. Yang biasanya itu ada memang sulit untuk dipahami anak-anak atau memang terlalu rumit gitu atau gimana? Ya sulit memang nggak sama. Karena memang Al-Quran Arab Braille dengan tulisan awas biasa ABCD itu tidak sama. Jadi harus belajar lagi. Ya. Jadi sudah bisa baca tulis untuk Indonesia, bahasa Indonesia gitu. Tapi untuk bahasa Arab belajar lagi. Ini Braille ini nggak bisa dilihat, ini bisa dirasakan aja. Iya, bisa dirasakan. Iya. Ya kalau orang normal seperti saya ini nggak bisa nih. Iya. Ini mana alifnya, mana mimnya. Ada titik-titik sendiri. Kalau huruf Braille itu dirasakan dengan jari. 6 titik, ya. 6 titik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf A 1.1 huruf A, B12, C14, D145, E15, F itu 124 gitu. Ibu ini dulu juga pelatihan juga? Iya. Saya dulu setelah itu kan dari keluarga suami terutama itu karena saya keadaannya seperti ini, terus saya kan juga ya sakit gitu, terus shock depresi, terus melanjutkannya bagaimana gitu kan ya, terus akhirnya atas tadi kakak saya yang limpah aja di SLB cari yang tunanetra, terus saya bekal kalau untuk ngajar tunanetra bekalku apa gitu, saya kan awas kan awalnya itu kan awas, akhirnya terus suami itu tak carikan guru Braille gitu, langsung suami itu cepat carikan guru Braille, terus saya diajari Braille itu. Setelah itu carikan lagi, saya kan suka di depan laptop sejak awal kan suka itu baca tulis dan suka di depan laptop itu, terus gimana caranya kok tunanetra bisa pakai laptop, HP juga itu. Akhirnya suami cari informasi, terus ada di Klaten itu. Ada itu khusus untuk guru, pelatihan guru itu. Braille. Iya. Berapa lama itu kursus seperti itu? Sebetulnya 3 bulan dulu, tapi saya tempuh nggak ada 3 bulan. Beberapa minggu. Itu bahasa Latin apa Arab?
Itu latihan biasa. Bukan kalau Arab kayak gini? Enggak. Itu ya latihan biasa, seperti laptopnya itu seperti orang awas, seperti orang melihat, sama itu sama, cuma di situ di program JAWS khusus untuk tunanetra. Ini Iqra Rabbani jilid 1 dan jilid 2 ini sambungannya gitu? Iya, yang satu itu pendek, yang satu panjang. Ya. Untuk pendek itu misalnya fatkah, kasroh, domah, misalnya alif fatkah, alif ayu, kayak yang alif kasroh satu itu loh, kayak kita yang belajar pendek, awas itu loh, ya sama, betul, kayak gitu. Kalau jilid 2 ini? Itu yang sudah disambung, sudah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sudah sambung itu, dikit-dikit. Qul huwallahu itu. Ahad, gitu. Ini buatnya gimana? Saya nulis. Tidak gitu. Braille-nya. Nulis Braille sendiri. Ya. Pakai apa ini? Ada alatnya, alat sama stylus itu yang dipakai alatnya. Alat triglet dan sama stylus. Oh gitu. Iya. Ada alat untuk menulis itu. Berarti Braille ya dirasakan gitu aja, Bu. Iya. Dirasakan bagi mereka yang. Iya. Terus Al-Qur'annya juga ada untuk tunanetra. Tadi yang satu. Ini. Ya, itu untuk Al-Qur'an. Ini juga Ibu juga yang buat. Al-Qur'an ini itu Al-Qur'an dari pemerintah. Itu dari pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Oh, iya sama Bu, sama dengan Iqra tadi. Iya. Berarti teman anak-anak SLP belajarnya pakai ini, Bu. Iya, Iqra dulu, habis itu nanti kalau sudah bisa baru Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu dari surat-surat yang pendek-pendek dulu itu. Juz Amma ya, diterapkan dari Iqra tadi penerapannya nanti di Juz Amma. Oke. Bu Nurul ini sudah banyak pencapaian nih. Ini ada sertifikat menang lomba banyak sekali ini, ada bukunya juga. Ini kira-kira Ibu ini mau apa lagi? Yang belum tercapai kira-kira Ibu apa? Masih ya ingin prestasi yang apa lagi? Mungkin menang lomba apa lagi? Atau sudah cukup ya Bu? Ya enggak cukup sih, saya ingin belajar terus. Belajar terus hal-hal yang baru itu. Bang, namanya ya ini kan ya manusia kan tidak sempurna, pasti banyak kekurangannya. Baik, saya pengen belajar itu kan nggak ada batasnya. Tetap saya masih butuh belajar itu. Banyak, terutama kalau sekarang guru itu kan dituntut untuk nggak boleh gaptek, harus semua serba online gitu. Nah itu saya tetap masih butuh bantuan gitu. Walaupun memang ya penasaran gitu, saya itu kalau ada hal-hal yang baru itu penasaran itu, tapi nggak bisa semangat kalau belajarnya. Tetap harus ada yang mendampingi. Kalau yang untuk online itu Oke. Bu Nirmala ini kalau Ibu ini kan di SLP tetap tadi apa? Yang tunarungu. Iya. Tunarungu itu sendiri juga banyak siswa di SLP. Banyak sekali, Mas. Alhamdulillah ini sudah banyak sekali. Sekarang sudah ada jumlah sekitar lebih Bunda, 15-an lebih. 15. Iya. Itu dari jenjang SD, SMP, SMA. Sudah sekian. Mereka itu dari mana aja? Ini alhamdulillah jangkauan dari peserta didiknya sampai di Jawa Tengah, sampai di Blora, kawasan Blora. Jadi daerah Menden, Cepu itu juga masuk ke Ngerau, alhamdulillah. Dan bahkan yang kemarin barusan saja yang daftar siswa baru kemarin itu beliaunya wali muridnya itu bilang kalau dulu sekolah di Randu Blatung Bu, sekarang mau pindah ke sini. Gitu. Terlalu jauh gitu. Barangkali seperti itu. Kalau enggak gitu mungkin tahu anak kami yang tunarungu itu sudah berhasil bisa bicara itu loh Mas. Oh gitu. Iya, kami kan juga ada terapinya bicara. Tantangannya apa Bu mengajar tunarungu itu? Tantangannya seperti apa? Anak tunarungu itu kan anak yang selalu dia curiga. Karena keterbatasan dari pendengarannya dia kan ini tidak bisa mendengar, nggak bisa bicara. Jadi dia selalu curiga. Semacam contoh kalau ada orang dua gitu ngomong-ngomong gitu dia persepsinya ngerasani dia gitu. Oh gitu. Ya semacam kayak gitu.
Dia tahu dari mimiknya gitu. Iya, kita kalau bicara pasti face to face gini yang dilihat ini gerak bibir, gitu. Mereka itu tunarungu yang benar-benar nggak bisa dengar atau sesekali bisa dengar. Contoh misalnya ada gelas pecah itu dengar. Ada yang sisa pendengarannya masih itu dengar, ada yang sama sekali tidak mendengar. Tapi di sana rata-rata sama sekali tidak mendengar. Oh gitu. Berarti kalau ada gelas jatuh, kayak iya, nggak dengar. Nggak ada reaksi, Mas. Oh, berarti tidurnya nggak ada. Ya jelas. Ada duduk itu nggak dengar. Nggak dengar. Berarti iya. gitu nggak dengar. Nggak dengar. Iya. Berarti kalau nggak dibangun nggak dibangun. Iya. Kan pernah saya tes pendengarannya, saya pakai gong itu. Gong itu kalau ditabuh keras itu kan mesti suaranya gitu. Nggak reaksi. Yang saja ada. Itu semuanya begitu nggak? Nggak ada yang dengar. Ada yang dengar. Ada yang masih saya dengar. Iya. Yang jelas gini, Mas, kalau anak tunarungu itu yang full tidak bisa mendengar, dia akan juga sulit pengucapannya. Oh. Gitu. Tapi yang ada sisa pendengarannya di terapi itu mudah sekali. Jadi dia akan cepat bisa menirukan, gitu, menirukan kata yang diucapkan oleh si guru terapis tadi, gitu. Semacam contoh kalau saya nerapi kayak yang namanya Maura dari Menden, Jawa Tengah itu. Menden. Ya, Menden Jawa itu Tengah kan itu ikut Jawa Tengah. Randu Belatung, ya. Nah, itu saya suruh ngucap ayam sudah bisa. Bisa. Gitu. Ya. Dan itu ada rahasianya, Mas. Dia bisa ngucap itu ada rumusnya. Ada rumusnya tersendiri. Betul. Nggak dengan isyarat loh, mengucap kata. Prosesnya berapa lama ya? Mereka yang nggak bisa ngomong itu sampai bisa mengucapkan itu berapa tahun atau berapa bulan? Tahun, Mas, yang jelas. Tahun? Iya. Sabar Ibu Tina. Ya, alhamdulillah. Memang kita juga harus sabar dong. Iya. 2 tahunan, Mas. 2 tahunan, iya. Dulu awal mula si Maura ini masuk di sekolah kita, itu sama sekali tidak bisa ngucap apa-apa dan bahkan megang pensil pun itu tidak bisa, Mas. Saya juga kaget, loh, katanya kemarin itu sudah pernah masuk di Cepu, tapi kok ini megang pensil aja digenggam gini. Nulis itu digenggam. Oh, anak-anak itu ada yang seperti itu? Berarti belum bisa pegang alat tulis? Iya. Terus akhirnya saya ajari, tapi saya kesepakatan dengan orang tuanya biar nanti nggak terjadi kesalahpahaman. Saat saya mengajar, saya bilang, Bu, percayakan pada saya selaku gurunya, nanti pada saat saya mengajar tolong jenengan jangan ikut masuk ke kelas. Biarkan anak ini nanti percaya diri, bisa mandiri. Biar nggak tergantung pada jenengan selaku orang tua, gitu. Akhirnya sepakat mau keluar. Sekarang hasilnya anak ini alhamdulillah, Mas, ditanya nama siapa bisa ngomong. Bisa. Iya. Jadi mulutnya bicara, tangannya juga pakai isyarat, Mas. Ngomong Maura, nah, gitu, Mas. Monggo besok bisa dikunjungi ke sana. Insyaallah. Iya. Tapi uniknya ya, walaupun nggak bisa dengar, tapi bisa nari. Iya. Bisa ya. Bisa. Dia anak-anak itu yang tunarungu, dia memang bakat dengan nari, bakat juga dengan pantomim, bakat juga dengan dikonveksi, menjahit salah satunya itu. Kemarin alhamdulillah, Mas, siswa kami yang tunarungu ikut lomba menjahit sudah masuk juara 1 di tingkat kabupaten, naik ke tingkat provinsi. Oke. Biasanya Bu, saya dengar itu anak-anak tunanetra atau anak-anak tunarungu itu yang ada yang khusus punya bakat-bakat tertentu. Ada yang tapi pintar main. Iya. Itu yang untuk yang murid saya berhambatan penglihatan. Yang di SMK itu milih musik dia jurusannya. Yang namanya Wahyu Nurholis itu makanya itu kayak ini punya mata di jari tangannya. Bisa. Kita yang normal itu kadang kesulitan. Anak-anak yang normal itu kan pintar. Atau memang mereka itu memang punya insting seperti itu. Punya bakat seperti itu. Yang jelas Allah itu maha adil. Setiap kekurangan itu ada keistimewaan masing-masing, gitu. Kalau anak yang berhambatan penglihatan itu dia punya keistimewaannya menyanyi, terus MTQ, main musik. MTQ-nya
musik baik musik tradisional maupun main catur. Nah, itu yang anak berhambatan penglihatan. Kalau anak yang buta pintar main catur. Iya. Ada caturnya khusus catur untuk ada. Oh gitu. Hambatan penglihatan ada itu. Bu besar gitu Mas, ada tandanya. Diraba. Pokoknya itu, kalau anak yang berhambatan penglihatan pasti dia meraba. Dan mereka main sama orang normal. Ya sama-sama penglihatannya kesehariannya sama seperti normal itu. juga. Kalau kesehariannya, tapi kalau lomba itu nanti sesama tunanetra. Iya. Gitu. Kalau anak yang tunarungu tetap bisa nari, bisa nari, bisa pantomim. Ya, kemarin juara 2 desain grafis itu ya. Iya, desain grafis. Kan kalau anak tunarungu itu hanya hambatannya di berkomunikasinya. Dia IQ-nya kan normal. Berkomunikasi. Mereka IQ-nya normal, hanya hambatan nggak bisa ngomong sama pendengarannya agak terganggu. Iya, gitu. Mudah sekali untuk diajari. Kalau nari kan yang jelas kita kan ada kodenya Mas. Nanti kita dari kejauhan hanya di kode gitu dia kan sudah soalnya IQ-nya normal jadi mudah sekali menghafal. Jadi hanya di kode gini ganti gerakan gitu. Itu ada nggak Bu yang bisa sembuh? Mereka nggak bisa ngomong tapi lama-lama berarti normal. Kalau untuk sembuh yang jelas tidak bisa Mas. Gitu. Kalau untuk peningkatan selalu ada peningkatannya anak-anak. Awalnya nggak bisa ngucap terus bisa ngucap satu patah dua kata. Iya. Gitu. Soalnya kenapa anak tersebut kan sejak lahir sudah berhambatan, jadi organ yang di telinga sama di bagian bicaranya ini sudah putus. Jadi dialog dia apapun kan tidak bisa disembuhkan. Makanya SLB itu diperuntukkan untuk anak-anak yang seperti itu gitu. Iya, betul. Paling tidak bisa mandiri di masyarakat itu. Bisa mandiri, percaya diri. Utama itu kalau anak yang berhambatan pendengaran percaya diri, Mas. Percaya diri dulu. Iya, dia harus percaya diri dulu. Kalau dia sudah percaya diri, dia bakal mengikuti di mandirinya. Gitu. Sama seperti anak. Jadi targetnya itu SLB itu? Iya. Percaya diri, mandiri, punya bekal, punya bakat, hidup di masyarakat. Bekal ya dari bakatnya tadi. Seorang guru harus jeli, harus tahu, bisa mengidentifikasi si anak ini bakatnya di mana, gitu. Paling tidak lulus itu dia punya bekal untuk masa depannya, gitu. Kalau mungkin kalau tunanetra kan ya menyanyi nanti kan ya dapat apa itu kondangan ditanggap sama tanggapan itu ya tanggapan istilahnya. Nah ini kebetulan sekolah kami ikonnya kan ini di musik itu. Di musik di campur sari Mas. Campur sari. Siswa laras budaya. Banyak itu yang nyewa itu. Ini alhamdulillah setiap kali ada orang punya hajat ini kan besok bisa musimnya hajatan lagi nikahan gitu. Itu mesti banyak tanggapan Mas. Alhamdulillah. Dan anak-anak yang tampil pasti ada saweran gitu. Itu yang itu kasih upah lah. Iya. Untuk tunanetra itu. Ini sudah kemana-mana Mas. Kita undangan untuk tanggapan itu sudah kemana-mana. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ini juga bisa berkreasi. Iya. Dan untuk pemainnya di kegiatan campur sari ini kolaborasi. Jadi ada anak yang berhambatan penglihatan. Kepala sekolah ya. Yang betul bapak kepala sekolah. Dibentuk itu. Penglihatan itu yang paguyuban gitu. Hambatan pendengaran juga masuk di situ. Bahkan yang berhambatan berpikir pun itu juga ikut masuk. Yang punya bakat itu masuk di musik itu. Ya, ini bisa. Campur sari gayeng gitu. Campur siswa laras budaya namanya gitu. Campur. Bapak kepala sekolah itu kreatif ya. Sarananya juga sudah dilengkapi juga. Sudah lengkap sarana itu mungkin keyboardnya itu ada. Sudah gamelannya ada lengkap. Lengkap semua sudah.
untuk anak-anak itu. Oke, Bu Nirmala, Bu Nurul Harida, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri berkunjung ke Radar Bojonegoro ya. Jangan kapok nanti kapan-kapan datang ke sini lagi. Saya juga terima kasih telah diundang untuk hadir di kantor Radar Bojonegoro. Semoga Radar Bojonegoro semakin jaya dan dipercaya terus oleh masyarakat luas. Amin. Oke, demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kita dengan Bu Nirmala dan Bu Nurul Harida ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, kita diskusikan tadi bisa menginspirasi, bisa memberikan kecerahan buat kita semua. Amin. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.